Shalom, mari pagi ini kita sama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu Mari jemaat Tuhan, kita puji Tuhan lebih dalam lagi, karena Dia sanggup melakukan segala perkara. Haleluya.
bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sukacita kita datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu mari kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami Tuhan. Kami ingin lebih dekat lagi Tuhan kepadamu Bapa. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa
Shalom. Selamat pagi. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan bila firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam kita melangkah dan mengarungi kehidupan kita. Mari kita akan satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kepadamu karena kami telah dituntun, bahkan Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan, dan memberkati kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, ya firman-Mu ini boleh masuk dalam kehidupan kami dan boleh menuntun langkah hidup kami, sehingga kami ini benar-benar ada dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan, saya berikan tema tentang bertekun. Bertekun dalam hal apa? Bertekun dalam segala perkara. Bertekun dalam mencari Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu kisah di dalam Perjanjian Lama, di mana anak dari Salomo, yaitu Rehabeam, saat itu dia mengalami hal yang luar biasa, di mana kerajaannya mulai kokoh dan tidak ada yang bisa menggoyahkan. Tapi justru dalam keadaan yang kuat, dalam keadaan dia ini kokoh, dalam keadaannya baik-baik saja, dia mulai tidak tekun mencari Tuhan. Coba kita lihat dalam 2 Tawarik pasal 12 ayat yang ke-14. 2 Tawarik 12 ayat yang ke-14. Dikatakan, ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak hal yang membuat kita ini jauh dari hadapan Tuhan. Kadang-kala kita menghadapi masalah dan seringkali kita ini nggak kuat sehingga kita ini menjauh dari Tuhan. Ya, sehingga kita mengalami depresi, stres. Tapi ada juga orang yang justru pada waktu dia diberkati Tuhan, pada waktu dia naik daun, pada waktu dalam keadaannya baik-baik saja, dalam keadaan yang kokoh, yang kuat, tidak digoyahkan oleh apapun juga, tapi justru dia mulai mundur dari hadapan Tuhan. Seperti contoh Rehabeam ini, keadaan kerajaannya dalam keadaan baik-baik saja, bahkan diberkati Tuhan, bahkan kerajaan dalam keadaan yang kokoh, negerinya makmur, tapi justru saat itu dia meninggalkan Tuhan dan dia berpaling kepada Allah-Allah lain. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang bertekun mencari Tuhan, dia akan mengalami hal keberkatan yang daripada Tuhan. Jadi orang yang mencari Tuhan sesungguhnya adalah orang yang berbahagia. Kenapa orang yang mencari Tuhan disebut orang yang berbahagia? Karena ketika kita bertekun mencari Tuhan, satu, kita akan dipimpin oleh Tuhan untuk kita ini tidak berbuat jahat. Jadi ketika saudara ini intim dengan Tuhan, ketika saudara ini mencari Tuhan, ya, ketika saudara ini mencari wajahnya Tuhan, justru Tuhan itu sedang memimpin saudara untuk saudara tidak berbuat jahat. Ingin melakukan perbuatan jahat, kita takut. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita bertekun, teguh pendirian kita, tidak goyah dalam kita ini, percaya kepada Tuhan dalam hal mencari Tuhan. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang tekun mencari Tuhan, kalau tadi dikatakan, satu, dia akan dipimpin untuk dia ini tidak berbuat jahat. Dipimpin oleh Roh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan untuk dia ini tidak berbuat jahat. Ini Rehabeam karena dia menjauh dari Tuhan, bahkan sudah tidak mengindahkan Tuhan lagi. Justru Rehabeam ini dia berbuat jahat di hadapan Tuhan,
ya dengan mendirikan sesembahan yang lain, bahkan ada perbuatan hal yang tidak senonoh dalam kerajaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bertekun, tetap sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan, sehingga kita ini jauh dari perbuatan jahat. Kemudian yang kedua, orang yang bertekun mencari Tuhan, yaitu dia tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Coba kita lihat di Mazmur pasal 34. Mazmur 34 ayat yang 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ini Daud menggambarkan bahwa singa muda, dia punya kekuatan, punya keahlian yang dalam dia ini mencari mangsanya. Bahkan dia adalah dikatakan raja hutan, tapi tidak selalu dia ini mendapatkan mangsanya. Jadi dengan kekuatan yang luar biasa, dengan mungkin keahlian yang dia miliki, tapi ada kalanya dia tidak mendapatkan mangsanya. Tetapi ini dibandingkan orang yang mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, dia akan selalu mendapatkan hal-hal yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang bertekun mencari Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia tidak akan kekurangan hal yang baik, sesuatu yang baik. Jadi dalam kehidupannya tidak akan pernah mengalami kehidupan yang sengsara, tapi dia akan terus bersuka cita karena hidupnya dijamin oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus bertekun di dalam mencari Tuhan, karena Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bertekun menjadikan kita ini berhasil. Orang yang tidak bertekun biasanya dia akan mengalami kegagalan-kegagalan dalam hal apa saja. Orang yang bertekun dia akan mengalami keberhasilan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian apalagi upah orang yang bertekun mencari Tuhan. Yang ketiga yaitu orang yang bertekun mencari Tuhan, dia akan diberikan hikmat kepandaian. Coba kita lihat Amsal pasal 28. Amsal 28 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan, Amsal 28 ayat yang ke-5. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Jadi orang yang mencari Tuhan, dia akan diberikan hikmat dan kepandaian. Artinya Tuhan ini akan memberikan kepada orang yang bertekun mencari Dia itu dengan keputusan-keputusan yang baik. Dia memiliki keputusan dalam mengambil sikap itu baik adanya dan mengerti segala sesuatunya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa kalau kita ini hidup di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan, mencari wajahnya, temukan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita ini akan mengalami kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang bertekun mencari Tuhan, dia akan diberikan hikmat dan kepandaian. Menurut Amsal pasal 28 ayat 5. Kemudian yang keempat, orang yang tekun mencari Tuhan, dia akan menerima janji-janjinya Allah. Jadi jangan berharap kalau saudara ini nggak bertekun dalam mengikut Tuhan, saudara katakan saya akan klaim janjinya Tuhan. Saudara tidak akan menerima janji Tuhan kalau saudara nggak bertekun. Mengikut Kristus itu harus bertekun. Bertekun dalam penderitaan, bertekun dalam
memahami firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, nah, kita ini akan menerima janji Allah. Coba kita lihat Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan menerima janjinya Tuhan. Kita akan menerima janji firman Allah itu kalau kita ini belajar bertekun, kokoh dalam pendirian kita. Terus kita gumuli segala sesuatu yang menerpa kehidupan kita. Ketika kita ini percaya kepada Tuhan, terus jangan mundur. Kita harus tetap percaya kepada Kristus, dan kita akan menerima upah dari janji-janji Allah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada yang enggak beruntung ketika kita ini bertekun mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, dia akan dipimpin oleh Roh Tuhan supaya ia tidak berbuat jahat. Orang yang bertekun mencari Tuhan, ia tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Mungkin kita ini tidak punya keahlian, tapi Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Kemudian orang yang bertekun mencari Tuhan, dia memiliki atau diberikan hikmat dan kepandaian dalam memutuskan segala perkara. Kemudian orang yang bertekun mencari Tuhan, ia akan menerima janjinya Allah. Dan saudara akan berbahagia ketika saudara ini bertekun mencari Tuhan, mencari wajahnya Tuhan. Di Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita untuk kita ini terus bergumul, terus bertekun dalam kita mencari Tuhan. Jangan mundur dari kepercayaan kita, karena ketika kita bertekun, kita akan menerima upah. Dan upahnya adalah janji-janjinya Tuhan, yaitu janji bahagia, janji kesembuhan, janji hal yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan dengar pengumuman. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ibadah tanggal 7 Februari akan dilakukan di gereja kita bersama-sama. Ya, jadi kita ibadah di gereja. Kalau yang nggak sempat ke gereja, yang bisa lihat handphonenya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada ibadah langsung di tempat ini. Jadi saya mohon untuk bisa hadir dan daftar terlebih dahulu. Ya, karena ada perjamuan. Biasanya kalau perjamuan kan semua datang. Tapi mari kita patuhi protokol kesehatan, ya, sehingga kita ini akan beribadah dengan keadaan baik. Dan kita akan berdoa buat mereka yang sakit, mereka yang berulang tahun, ya Tuhan memberkati mereka. Mari kita akan satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau memberkati kami, meskipun kami masih dalam ibadah online Tuhan, tapi kami percaya bahwa hadirat-Mu hadir dalam kehidupan setiap kami yang turut dalam ibadah kami hari ini. Sebab itu Tuhan, mari Engkau akan memberkati mereka yang berulang tahun selama seminggu ini Tuhan. Biar kasih Tuhan melimpahkan dalam kehidupannya. Kalau mereka dalam keadaan sakit, mari Tuhan Kau akan jamah. Mari Kau berkati sehingga Kau akan sembuhkan dan pulihkan, sempurnakan kesehatannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berdoa buat yang sakit Tuhan, mari Kau akan jamah. Mari Tuhan Engkau akan berkati.
dan Kau berikan kekuatan dalam iman percayanya di dalam Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh kuat dalam menanggung sakitnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau sudah memberkati kami hari ini. Dan mari Tuhan Kau berkati dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu, dengan berkat-berkat-Mu kepada kami. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan kami yang terangkat hari ini. Mari Tuhan Kau memberkati kami seperti Kau memberkati Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Biarlah yang berkat yang sama boleh kami terima, di mana Kau akan mengangkat kami naik dan bukan turun. Kau akan mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Dan oleh karena kami keberkatan yang daripada-Mu Tuhan, kami boleh memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ketika kami berada di rumah tangga kami, jadikan kami berkat seisi rumah tangga kami. Ketika kami dalam pekerjaan kami Tuhan, jadikan kami berkat buat perusahaan di mana kami bekerja Tuhan. Dan Tuhan, ketika Kau menempatkan kami dalam pergaulan kami Tuhan, jadikan kami berkat dan terang-Mu Tuhan dalam pergaulan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan berikan Kau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya dan memberikan Kau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.